Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya atau gold ini sendiri, dan kita juga akan bahas mengenai mappingnya ini dari weekly ya sampai 4 hours ya, karena ini memang ditujukan untuk weekly view ya atau view selama 1 minggu ke depan yang nantinya akan berlaku mulai dari tanggal 25 sampai 29 Maret 2024 gitu teman-teman. Dan kita juga nanti mau bahas juga untuk intraday ya, mungkin nanti intraday kita akan masuk ke 4 jam dan juga 1 jam untuk intradaynya sampai 30 menitan ya. Dan nanti kita juga akan bahas mengenai DXY ya. DXY kira-kira dia pergerakan atau condongnya itu nanti ya, movement itu kemana untuk 1 minggu ke depan. Dan juga kita mau bahas sedikit ya news ya untuk minggu depan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat nanti gitu. Kalau kita lihat memang minggu ini ya cukup sibuk ya karena banyak news gitu teman-teman. Oke, kita mungkin enaknya bahas dulu nih dari DXY ya. Jadi kalau kita lihat DXY pada hari Jumat kemarin itu ada Fed meeting ya. Jadi si Fed ini bilang kalau pandemi ini tuh memiliki dampak ya, memiliki dampak yang cukup panjang ya, atau bahasanya dampak yang cukup berat lah gitu untuk perekonomian dunia gitu, terutama untuk perekonomian di US itu sendiri gitu teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan ya untuk inflasinya itu masih belum turun ya, atau masih stagnan kurang lebih di 3% gitu teman-teman, yang menunjukkan bahwa ya sebenarnya Fed ini tuh menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi gitu ya. Jadi kan dengan cara menaikkan suku bunga itu otomatis si DXY atau indeks dolar ini kan menjadi punya nilai tukar yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga DXY ini memiliki nilai yang positif gitu. Nah ini kalau kita lihat juga memang sudah ada isu-isu atau gosip-gosip untuk memangkas suku bunga, hanya saja memang belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini gitu, karena ya dari yang Fed bilang ya pandemi memiliki dampak yang cukup panjang untuk ekonomi gitu. Jadi memang dia itu bahasa itu masih berusaha untuk menahan ya suku bunga di tingkat tertingginya untuk saat ini ya, dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Intinya begitu kurang lebih kalau dari Fed itu sendiri gitu teman-teman. Dan dia akan menunggu beberapa data lagi, terutama data CPI yang nanti akan dirilis kembali di minggu depan, atau minggu ini di hari Kamis nanti gitu teman-teman. Nah itu yang akan ditunggu atau dinantikan oleh si Fed itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat lagi ya untuk pergerakan dari si USD-nya ya, dari si USD ini sendiri itu masih memiliki nilai bullish ya, setelah Fed ini mengumumkan tidak ada pemotongan atau pemangkasan suku bunga pada bulan Maret ini, atau bahasa itu selama 5 pertemuan berturut-turut, artinya kan sampai bulan Mei ya, Mei 2024 gitu. Dan nanti di 2024 bulan Juni yaitu ada potensi Fed ini akan memangkas suku bunga si Amerika itu sendiri gitu, atau si dolar ini sendiri, yang nantinya ada potensi juga itu akan memberikan nilai yang negatif untuk si US dollar ini sendiri gitu teman-teman. Jadi itu masih belum tahu ya fixnya bagaimana, tapi itu baru gosip-gosip yang potensi terjadi ya oleh si atau yang dilakukan oleh si Fed itu sendiri gitu teman-teman. Soalnya Fed juga bilang dia masih nunggu data lagi selama ya 2 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan benar ya, April dan Mei nanti itu teman-teman. Jadi mau nunggu data itu dulu, kalau memang memungkinkan ya maka itu akan dipangkas di bulan Juni nanti gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi untuk saat ini jadi belum ada pemangkasan, maka dolar itu masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi gitu. Ya, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan dari technically ya, di sini kalau kita ambil yang daily, secara daily memang dolar sudah berada di area resisten ya. Ini resisten daily-nya dia kalau kita perhatikan nih ya, oke. Ini resisten daily yang dimana kalau resisten ini tuh bertepatan dengan Fibonacci extension yang kita ambil dari 4 jam ya, atau bahasa 1 jam ini di 127.20 atau di 104.4, dan nanti ada resisten next resistannya itu ya bertepatan di 161.8 ya sampai 188.8. ini resisten yang cukup kuat nih. Nah ini kalau kita tanya untuk resisten major ya dari si DXY di mana atau si USD itu ada di 161.8 sama 188.8 gitu, kurang lebih di 104.75 dan 105.0 gitu teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan memang kalau secara daily ya itu dia sudah break dari current resistannya dia ya, untuk di area kurang lebih di level 104.14 nya,
dan saat ini sedang berkutik ya di level area resisten 104.4 ini. Nah, kalau misalkan minggu depan ya memang dampaknya itu masih cukup positif untuk DXY dan DXY bisa bertahan ya openingnya itu di atas 104.4 ini, maka DXY ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali ke level harga 104.75 ya dengan kenaikan tertinggi sampai 105.018 gitu, atau di Fibo 161.8 sampai 188.8 gitu. Oke, jadi di clear ya. Nah, selama DXY belum bisa break ya atau bertahan di atas 104.4, berarti DXY ada potensi untuk retest kembali ke level support di level harga 104.14 di sini ya. Ini level support pertama itu dari area breakoutnya dia. Oke, kemudian kalau dia berhasil break dari area breakoutnya dia, berarti dia akan turun kembali ke level harga support yang dimana ini ada di 61.8 sampai 50. Itu kurang lebih di sini ya. Itu di 103.64 sampai 103.76 ya. Ini kalau kita perhatikan juga jadi area support yang cukup penting ya untuk si DXY itu sendiri gitu. Oke teman-teman ya, di sini yang kalau misalkan DXY naik bisa ke sini, tapi kalau dia belum bisa break dari sini maka dia ada potensi nih untuk turun ke retest supportnya dia, breakout atau ke bagian lowest pointnya dia itu di 103.6 kembali itu teman-teman, atau worst case nya itu bisa kembali ke area sini ya, lowest point dia itu di 103.15 kembali gitu. Oke, jadi itu ada potensinya untuk si DXY. Tapi kalau kita lihat dari maksudnya dari sentimen ya, itu masih ada potensi untuk up kembali ya untuk si DXY ini sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi dari DXY ini clear ya, kita tinggal tunggu movementnya bagaimana gitu ya ketika market open nanti gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat lagi dari newsnya. Oke, jadi kalau untuk news itu yang pertama di hari Senin ya tanggal 25 Maret itu ada home sales ya di sini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di tanggal 26 atau hari Selasa ini ada durable goods order sama CB konsumen ya di sini. Kemudian di hari Rabu itu ada crude oil inventory. Lalu untuk hari Kamis ya tanggal 28 Maret ya ini ada GDP yang final gitu teman-teman. Oke, ini GDP final ya, kalau kita perhatikan memang untuk headline newsnya itu ada di GDP final ini gitu. Ini kalau kita lihat juga dari 4,9 ke 3,2. Nah ini ada penurunan nih gitu. Jadi kalau dari GDP memang kalau kita pantau ya ini masih akan memberikan nilai yang negatif untuk si DXY. Berarti DXY ini masih ada potensi untuk turun kembali ke area breakout dia gitu yang ada di 104.14 sampai 103.64 dan 76 kembali gitu teman-teman ke area kedua ya, salah satu dari dua area ini ya teman-teman ya gitu. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi ini untuk untuk dari GDP-nya kalau kita lihat dari forecast-nya ya. Jadi forecast ini adalah data sementara yang nantinya akan digantikan ketika data aktual ini sudah rilis gitu ya teman-teman ya. Jadi kita jangan bandingkan dulu dengan forecast-nya ya, forecast ini hanya data sementara aja gitu. Tapi bisa memberikan kita pandangan ya kalau data aktual tuh kurang lebih tuh segini gitu. Maksudnya sesuai dengan forecast-nya gitu teman-teman ya. Gitu, oke. Nah ini kalau kita lihat untuk jobless claim juga ada di hari Kamis ya, dan juga nanti di 24.5 ada Chicago PMI ya dari si USD itu sendiri gitu teman-teman. Nah kemudian di hari Jumatnya di tanggal 29 Maret ini holiday ya, ternyata Good Friday atau Jumat Agung ya. Kemudian di jam 19.30 atau 7.30 setengah 8 malam ini ada lagi news dari USD yaitu sekitaran mengenai Core PCE Price Index ya untuk yearly dan monthly gitu. Kemudian di jam 22.30 ini ada Fitchell ya Powell ya, atau ada speech lagi dari si Fed itu sendiri gitu teman-teman. Nah overall kalau kita perhatikan memang untuk news minggu ini ya dari tanggal 25 sampai tanggal 29 Maret ya ini cukup sibuk untuk minggu ini gitu. Ya bahkan di hari Senin pun kita sudah ada news dari new home sales. Dan kalau kita lihat dari forecastnya pun ya di sini dengan previous memang penjualan rumahnya ini meningkat gitu dari 661 ke 673. Dan nantinya kalau memang betul ya 673 ini tercapai ya lebih tinggi dari previousnya pada saat data aktual rilis,
maka ini akan memberikan nilai yang positif ya untuk si DXY itu gitu teman-teman. Kemudian di hari Selasa ya ini ada durable goods order ya. Ini kalau kita lihat memang dari 6.1 minus ke 1.0 gitu. Kemudian ini juga memberikan nilai yang cukup positif ya kalau memang sesuai dengan hasil forecastnya untuk si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Paling nanti yang negatif-negatif itu mungkin kurang lebih di hari Jumat, di hari Kamis sama kurang lebih di hari Jumat ini kita belum tahu, soalnya ada Fed lagi speech ya. Jadi kita lihat sih nanti bagaimana gitu teman-teman. Kalau untuk hari Senin sama Selasa ya masih ada potensi memberikan nilai yang positif untuk DXY gitu. Artinya DXY ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali. Tapi let's see ya nanti bagaimana ketika data aktual ini keluar gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini untuk data semua clear ya untuk si DXY. Lalu kita mau lanjut untuk bahas gold ya. Nah, kalau untuk gold ini sendiri ya, ini kalau kita perhatikan memang ya memberikan apa ya sentimen yang cukup positif ya gitu. Yang pertama itu kenapa? Karena kalau kita lihat di weekly-nya dia, ini dia secara nggak langsung membentuk pola ya trendline uptrend untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke, ini uptrendnya dia nih. Nah, ini channeling uptrend ya bahasanya gitu. Dan ini kalau kita lihat ya begitu dia retest ke ke 2223 atau 2223. Nah, ini mungkin setiap broker berbeda ya, tergantung ada yang 2222, ada yang 2223 gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang dia melakukan retest di area trend lainnya ya, di sini terakhir terendahnya dia dan ini tertingginya dia gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk saat ini kalau kita tarik dengan Fibo retracement, ini kan dia lagi reject nih di 223 ya kan, atau di 2200-an itu paling tinggi. Nah, untuk saat ini area yang perlu kita pantau itu adalah di 2013 ya, 131. Ini untuk Fibo 38.2. Kemudian area retracement dia nih yang perlu kita pantau. Itu ya, ini area retracement itu kurang lebih mungkin kita enaknya pakai kotak trading view ya. Nah, ini di sini. Nah, ini untuk retracementnya dia. Di kurang lebih di 2103 sampai 2075 gitu teman-teman. Jadi ini adalah area ya, dua area yang bisa jadi potensi harga rebound ya untuk si gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, berarti di bawah 2075 baru dia bisa dinyatakan ada potensi melakukan penurunan lebih lanjut dengan target 2040 sampai ya kurang lebih di 2012 kembali gitu teman-teman. Ya di sini. Berarti selama di atas 2075 ya. Ini kan kalau kita ini juga area breakout dia nih. Gitu kan 2075. Nah, berarti di atas 2075 ya untuk si gold ini sendiri dia masih ada potensi untuk lanjut melakukan retest kembali ke level harga 223 atau 2200 di height ini kembali, atau bikin height yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya gitu teman-teman. Tapi let's see nanti bagaimana gitu ya. Pokoknya kalau di atas 2075 ya itu dia masih ada potensi untuk lanjut naik gitu kalau kita ukur dari Fibo gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 2075 untuk saat ini ya, itu artinya dia masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan kembali dengan target di 2040, 2012 sampai kurang lebih di 1983 kembali gitu teman-teman. Oke, itu untuk weekly-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi weekly itu ada beberapa area support ya, ada dua. Yang pertama 2131, terus ada lagi di 2100 sampai 2075 gitu. Berarti di bawah 275 kita baru cari area selling point dengan target di 2040 sampai 2012 gitu teman-teman. Oke, jadi itu untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Sebenarnya saya mau lihat untuk COT, tapi ini hanya untuk pandangan aja gitu ya, bukan menjadi patokan kita yang benar-benar untuk buka posisi gitu teman-teman. Oke, jadi di sini kalau kita pantau untuk COT dia udah rilis belum ya? Coba let's check it out dulu ya. Di sini ini pakai CME Group juga ya untuk COT. Oke, ini kita coba cek dulu di sini gitu. Kalau dari OI data, ini kan OI data di hari Jumat kemarin ya. Nah, kalau untuk ini masih loading gitu ya. Ini kita lihat OI data dulu. Kalau dari OI data memang 1500 ya, ini 1500 sudah ditunggu nih ya, makin numpuk gitu
1150 gitu teman-teman, udah semakin numpuk. Kemudian kalau kita pantau lagi ya, ini memang ya 2150 ini dari area yang cukup kuat ya untuk si gold ini sendiri gitu. Dan kalau kita pantau lagi 2160 ya, lalu ada lagi di 2180 ya, sama 2180 dan 2175 gitu teman-teman. Ini cukup ramai di sini, dan ada lagi di 2200 gitu ya. Jadi kalau misalkan targetnya untuk saat ini penurunan masih sampai kurang lebih ke 2160 dan 2150. Di bawahnya berarti di mana? Di 2125 dan 2140-an gitu teman-teman gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari target-targetnya untuk si gold itu sendiri. Tapi kalau misalkan di atas lagi di mana sih? Di atas 2200 ya, kalau kita lihat di atas 2200 masih di 2220 sama 2225 ya, atau di 2250-an gitu di sini. Oke, kemudian lanjut lagi kita lihat COT. COT-nya untuk gold ya. Oke, jadi ini cuma untuk pantauan doang, bukan yang gimana banget. Jadi kalau kita lihat memang ada sedikit penurunan untuk COT-nya ya, dari minggu kemarin ke minggu ini. Dari ini ada long positionnya itu mulai minus 1400, kalau shortnya juga minus 3200 gitu teman-teman. Overall sebenarnya kalau dari data COT ini memang biris untuk gold gitu secara nggak langsung ya, tapi let's see nanti bagaimana gitu ya. Yang penting kita udah ada pandangan, oh ya berarti potensi biris gitu. Tapi let's see nanti pasar itu bagaimana, karena untuk minggu ini terutama di hari Kamis nanti itu ada CPI data lagi gitu teman-teman, atau bahasa itu kayak GDP ya, GDP ya, report kuartal 4 final gitu ya. Ini memang kalau kita lihat juga kurang bagus nih untuk si DXY ya gitu. Oke, itu kalau dari data ya, OI data dan COT nya gitu. Jadi overall tadi untuk pergerakan weekly clear ya gitu. Nanti untuk forecast penurunan terendah kalau misalkan dia mau retest kembali ke sini ya, trendline bawah, itu berarti bisa ke 2000 bukan, di 1918-an gitu teman-teman, di sini di 127.20 Fibo-nya gitu teman-teman, atau dia bisa tes kembali kalau ada yang di sini gitu. Oke ya, kemudian ini untuk target jangka panjang ya gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi dari intraday. Jadi kalau untuk intraday ini ya, kalau kita perhatikan kemarin itu, kalau kalian masih ingat, kita kan ada bahas target selling point itu sampai area POC level gitu di pergerakan atau update video hari Jumat kemarin gitu kan. Nah, ini POC levelnya itu ada di 2160 ya, atau 2158 gitu teman-teman. Nah, ini udah di target, udah reach ya. Kalau kalian ada dapat sell di area sini ya, congrats ya, sampai ke sini itu luar biasa sekali ya. Selling pointnya kurang lebih 300 pip lebih ya itu ya. Lalu kalau kalian ada dapat buy di sini ya, ini kan area buy kita juga nih gitu kan. Kalau saya sih dapat sell doang, belum dapat buy-nya gitu. Kalau kalian dapat buy juga, congrats juga untuk kalian semua yang ada di sini gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat dari weekly ya, memang weekly-nya kayaknya dia tuh masih bullish sih sebenarnya gitu. Tapi kalau dari si 4 hours juga kalau kita pantau, ini dia sebenarnya retest ke area trendline gitu. Kalau kalian masih ingat, ini kan ada trendline-nya dia nih, 1, 2 ya kan, 3 di sini. Nah, ini 4 gitu. Nah, ini kan trendline-nya dia gitu kan, yang breakout-nya. Nah, ini dia retest gitu. Jadi secara intraday untuk Senin nanti ya, selama dia masih bertahan di atas 160 ya, 160 atau bahasa itu di atas 155 ya, di sini pokoknya di area-area sini, itu dia masih ada potensi untuk lanjut naik kembali ya. Nanti target terdekatnya itu ada di sini, kurang lebih di level harga target terdekat kenaikan dia itu di 1970-an ya, 1969 sampai 1970-an. Lalu nanti ada lagi, ini target pertama, target kedua itu di sini ya. Ini agak jauh nih range-nya, soalnya kita ngambil lingkup yang di 4 hours-nya di sini ya, area sideways dia di sini juga nih satu. Ini kurang lebih di level harga kalau kita mau pantau di 1277 ya, sampai 2177 sampai 2185 gitu. Jadi sini ini ruang lingkup ya, atau batas kayak zona selling point kita ya. Ini selling point pertama di 70, selling point kedua di 77 sampai 85-an gitu.
Jadi bukan berarti kalian langsung sell begitu nyampe 77 gitu ya. Ini range atau zona, ini perlu kita pantau dulu, soalnya hampir 100 pip gitu teman-teman. Jadi kita perlu pantau kira-kira ada reject atau enggak. Kalau misalkan reject, kita baru ngambil selling point gitu teman-teman. Atau kita juga bisa pantau nih, ini kan ada bearish engulfing ya, bearish engulfing nih gitu kan. Nah mungkin kita enaknya kalau mau memperkecil zona, kita ambil bearish engulfing di sini gitu. Kalau untuk zona atasnya ya gitu. Kalau ini kan zona bawah nih, zona bawah kan mulai dari 1977 1968 untuk bearish engulfingnya ya, sampai kurang lebih di 1974. Nah zona atas ini kan ada satu bearish engulfing lagi nih ya di sini gitu. Ya, ini kita bisa ambil mungkin kurang lebih dari 2181 sampai 2185an. Ya ini kalau misalkan kita mau memperkecil range dari zona selling point kita gitu teman-teman. Nanti stop lossnya mungkin bisa di atas bearish engulfing ini ya gitu. Oke, itu kemudian nah ini intinya gini ya, pokoknya tadi yang saya bilang di atas 155 sama 160 ya, si gold ini masih ada potensi untuk retest kedua level ini gitu. Berarti dia bawah 155 ya, berarti dia 155 kan berarti di sini ini kan gitu. Kenapa di bawah 155? Karena kalau kita pantau ya, begitu di bawah 155 itu dia sudah break ya, atau bahasa itu kayak dia udah turun dari si area supportnya dia gitu. Nah ini kalau kita ambil mungkin kita sesuaikan aja ya biar enak ya. Nah kayak gini, oke. Nah mantap itu. Nah di bawah 155 kita baru cari selling point ya, karena dia sudah masuk kembali ke area resisten dia atau trendline downtrendnya dia, dengan target nanti kurang lebih di 150 ya, 150 di sini sampai 144 gitu. Nah ini jadi support juga nih gitu ya, perlu kita pantau nanti minggu depan ya. Ini jadi support level dia juga, bisa jadi area rebound. Paling nanti kalau dia belum breakout pun dia akan main-main di sini gitu ya, dia akan main-main kurang lebih di sini gitu teman-teman. Oke, sampai dia bisa breakout dari salah satu kedua level tersebut. Kalau dia breakout dari 144 berarti kita dengan lanjut cari selling point konfirmasi dengan target harga di 140 dulu terdekatnya ya, 140, baru nanti ya 140 kita tandai dulu mungkin enaknya ya, 140-an di sini sampai 139 ya. Nanti untuk target keduanya itu baru kita masuk lagi ke level target terendah kita ya, dari selling point di 44 ke bawah ya, itu di 31 sampai 24 gitu, atau kita ngambil base yang ada di 4 jamnya di sini gitu teman-teman. Nah ini nanti baru kita cari ya konfirmasi buy atau enggak gitu. Kalau misalkan belum ada konfirmasi buy, berarti kita lanjut tunggu dulu nih, jangan entry dulu gitu. Kita tunggu di bawah sini lagi enaknya gitu ya, teman-teman ya. Tunggu lagi di bawah sini. Kalau saya sih nanti range-nya kurang lebih ya, untuk range-nya itu di 2110 sampai 2116an gitu. Jadi kurang lebih ini 40 ya, 40-60 pip lah gitu ya untuk range-nya gitu teman-teman. Atau mungkin enaknya nanti ya kita tunggu itu nanti kurang lebih di level harga ini aja biar lebih gampang gitu, di 2114an ya, 2114an sampai 2110 gitu. Oke. Jadi ini area-area atau bahasa itu zona yang nanti bisa kita manfaatkan nih untuk jadi area buy atau sell kita ya, untuk bahasa itu kayak meminimalisir resiko yang ada gitu teman-teman. Untuk pergerakannya ya kita tetap stay safe ya untuk minggu ini, karena memang pergerakan cukup volatil pastinya, ditambah lagi cukup banyak news gitu teman-teman ya gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu dari saya, sekian video dari penjelasan untuk weekly. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau misalkan ada perbedaan pandangan ya itu nggak masalah ya, kan kalian boleh nih komen ya di kolom komentar bagaimana sih pandangan kalian gitu ya. Jadi kita saling sharing aja di sini gitu teman-teman, karena ya saya tahu lah gitu, maksudnya kayak dalam satu chart begini pun ya pasti antara saya dengan trader yang lainnya itu pasti punya pandangan yang berbeda gitu. Jadi boleh banget kalian sharingkan ya, kita saling bantu aja supaya kita tuh bisa memaksimalkan ya profit kita di minggu depan nanti ya, di dalam pasar nanti itu bagaimana gitu teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.